Jin merupakan sosok yang tak kasat mata. Kehadirannya terkadang tidak kita hiraukan. Bahkan, kita pun tak menyadari bahwa dalam diri kita terdapat jin yang selalu mendampingi kita. Ialah Qarin, jin pendamping manusia selama hidup di dunia. Banyak kejadian yang dikisahkan oleh manusia tentang hantu atau roh orang yang sudah meninggal. Dan juga cerita tentang roh orang yang sudah meninggal merasuki tubuh seseorang. Namun sesungguhnya hal tersebut bukanlah roh, karena pada hakikatnya roh manusia yang telah meninggal tidak akan kembali lagi ke dunia. Dua kemungkinan yang bisa terjadi. Sosok yang merasuki tersebut adalah jin yang mengaku roh orang yang telah meninggal, atau memang jin pendamping orang yang telah meninggal, yaitu Qarin. Qarin adalah teman dari kalangan jin yang selalu menemani kapanpun dan dimanapun, atau selalu berada selama manusia tersebut hidup. Namun, apakah sebenarnya yang dimaksud dengan Qarin? Istilah Qarin ditemukan dalam Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 36 yang artinya, barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, Al-Quran, kami adakan bagian syaitan yang menyesatkan, maka syaitan itu yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Quran surat Az-Zukhruf ayat 36. Syaitan yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah Qarin atau teman yang selalu menyertainya. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah SAW juga menyebutkan perihal Qarin yang artinya, tidak seorang pun di antara kamu kecuali telah ditetapkan bersamanya Qarin, pendamping dari makhluk jin atau syaitan. Para sahabat lalu bertanya, walau engkau wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, aku pun demikian. Hanya saja Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku sehingga aku selamat. Atau dengan terjemahan lain, sehingga dia memeluk Islam. Konon, Qarin yang mendampingi Nabi itu bernama Habib Al-Huda dan ia beragama Islam. Disinyalir Qarin Nabi ini masih hidup hingga sekarang dan tinggal di Baqi, Madinah. Di sana ia memiliki majelis dakwah yang kerap didatangi oleh jin-jin lain yang beragama Islam. Dalam kisah lain yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah bahwa ketika tiba giliran iblis untuk meminta, ia pun berkata, ya Tuhanku, manusia inilah yang engkau muliakan atasku. Kalau engkau tidak memperhatikannya, aku tidak akan kuat menghadapinya. Allah berfirman yang artinya, tidak akan dilahirkan seorang anak darinya, kecuali dilahirkan pula seorang anak dari bangsa kamu. Iblis berkata lagi, ya Tuhanku, berilah tambahan kepadaku. Allah berfirman, kamu dapat berjalan-jalan di tubuh mereka seperti mengalirnya darah, dan kamu dapat membuat hati mereka sebagai rumah-rumah untuk kamu. Kata Qarin disebut juga dalam surat Qaf ayat 23 sampai dengan 24 yang artinya, dan berkata Qarin atau temannya, inilah di sisiku telah tersedia. Lemparkanlah oleh kamu berdua, wahai malaikat, ke dalam jahanam semua yang ingkar dan keras kepala. Kata Qarin atau teman dalam ayat 23 dipahami sebagian ulama dalam arti syaitan yang menyertai manusia saat di dunia. Dialah yang berkata, orang kafir yang ada di sisiku ini telah siap untuk dimasukkan ke dalam neraka karena aku telah menyesatkannya. Tidak seperti manusia, Qarin berumur panjang. Akan ada pendapat Qarin tidak mati hingga hari kiamat. Maka dari itu, ketika yang mendampinginya meninggal, Qarin kerap kali menampakkan wujudnya seperti di orang yang dulu mendampinginya. Biasanya Qarin itu berperilaku seperti orang yang mendampinginya. Jika ada orang yang didampinginya adalah orang yang saleh, maka ia akan berperilaku seperti orang tersebut meskipun orang itu sudah meninggal. Karena itu, kerap kali kita mendengar kisah-kisah tentang orang saleh yang telah meninggal dunia, tetapi kita masih melihatnya sedang mengaji di masjid, beribadah dan sebagainya.